Sulastri adalah seorang TKW Indonesia, yang sudah hampir 25 tahun lamanya bekerja di Hong Kong. Ia tiba di Hong Kong, saat usianya masih sekitar 18 tahunan, meninggalkan kampung halamannya di Indonesia, demi mengejar kehidupan yang lebih baik. Awalnya, ia bekerja dari satu rumah ke rumah lainnya, berpindah-pindah majikan, hingga akhirnya ia bekerja di rumah kakek Wong, seorang lansia yang hidup sebatang kara, karena istrinya sudah lama meninggal, dan ia tidak punya anak sama sekali dari pernikahannya. Kakek Wong sendiri, adalah seorang pria yang pendiam. Ia jarang berbicara kecuali memang diperlukan. Setelah kematian istrinya, ia menutup diri dari dunia luar. Tak ada anak, tak ada sanak saudara yang datang berkunjung, hanya ada Sulastri yang mengurusnya. Sulastri mengurusi kakek Wong dengan sangat telaten, sebagaimana ia mengurusi orang tuanya sendiri. Ia selalu memastikan setiap kebutuhan kakek Wong terpenuhi dengan baik. Mulai dari kesehatan, asupan makanan, dan yang lainnya, selalu ia siapkan dengan baik. Hari-hari berlalu begitu cepat, tanpa terasa 20 tahun sudah, Sulastri bekerja mengurusi kakek Wong. Kini, Sulastri menyaksikan bagaimana tubuh majikannya semakin melemah, dan tubuh majikannya itu lebih banyak menghabiskan waktu di atas ranjang. Di suatu malam, Sulastri duduk di samping tempat tidur kakek Wong, menggenggam erat tangannya yang dingin. Ia merasakan firasat jika saat itu, ajal kakek Wong sudah dekat. Mata kakek Wong yang keruh memandangnya lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi hanya bibirnya saja yang bergerak, tanpa ada suara sedikit pun yang keluar dari mulutnya. Dan benar saja, sejam kemudian kakek Wong pun meninggal dunia. Singkat cerita, esok paginya, jasad kakek Wong pun dikebumikan. Di hari pemakamannya, hanya ada segelintir orang saja yang hadir. Setelah prosesi pemakaman selesai dilaksanakan, tiba-tiba pengacara dari kakek Wong menemui Sulastri. Ia menyerahkan sebuah amplop, dan meminta Sulastri untuk datang ke kantornya esok hari. Di hari esoknya, Sulastri pun datang ke kantor pengacara kakek Wong. Di dalam kantor yang luas dan dingin itu, Sulastri duduk diam, sementara sang pengacara membacakan surat wasiat yang ditinggalkan oleh kakek Wong. Kata-kata yang dibacakan oleh pengacara kakek Wong itu, mengalir perlahan, setiap kalimatnya terasa seperti mimpi yang sulit dipercaya oleh Sulastri. Ternyata, kakek Wong telah mewariskan setengah dari seluruh hartanya kepada Sulastri. Sedangkan yang setengahnya lagi, itu diberikan kepada sebuah panti asuhan, yang selama ini kakek Wong bantu secara diam-diam. Sulastri tak mampu berkata-kata lagi. Ia tidak mengerti mengapa majikannya melakukan ini. Ia tidak pernah meminta apapun, selain gaji yang cukup untuk menghidupi keluarganya di Indonesia. Ia tidak pernah mengharapkan imbalan atas kesetiaannya selama 20 tahun mengurusi kakek Wong. Namun, di saat semua orang mengira ia hanyalah seorang pekerja biasa, kakek Wong melihatnya lebih dari itu. Dengan tangan gemetar, ia menerima dokumen yang disodorkan kepadanya. Sulastri tidak segera pulang ke Indonesia. Ia mengunjungi panti asuhan yang disebutkan dalam wasiat. Di sana, ia melihat anak-anak kecil berlarian, tertawa tanpa beban, tidak tahu bahwa kehidupan bisa menjadi sangat kejam di luar sana. Ia berbicara dengan pengurus panti, dan mengatakan jika kakek Wong menyerahkan setengah hartanya kepada panti tersebut. Singkat cerita, akhirnya Sulastri pulang ke Indonesia, ke kampung halamannya. Ia kembali sebagai seseorang yang membawa banyak warisan, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga pelajaran hidup tentang kesetiaan, kasih sayang tanpa syarat, dan bagaimana satu tindakan baik bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Di bawah langit senja di desa kecilnya, Sulastri memandang ke arah rumahnya yang dulu sederhana. Kini, ia memiliki kesempatan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu, harta terbesar yang ia bawa pulang, bukanlah uang yang diwariskan kakek Wong, melainkan kenangan, pengorbanan, dan kepercayaan yang diberikan oleh seorang pria tua, yang dulu hanya seorang majikan, dan kini telah menjadi bagian dari kisah hidupnya yang tak terlupakan.